Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bi nikmatillah haula wala quwata illa billah. Pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa semuanya sehat walafiat, panjenengan, keluarga panjenengan, dan semuanya yang Anda kenal ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga senantiasa seperti itu. Dan kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa panjenengan untuk ngaji bersama-sama kita di Hujah Aswaja. Edisi hari ini, hari Senin 11 November 2024, bertepatan satu hari setelah Hari Pahlawan Nasional, okay? Dan alhamdulillah juga acara kita pada sore hari ini dengan tema yang berbeda seperti biasanya. Untuk kita kali ini akan mengangkat tema hukum menafkahi keluarga dari hasil judi online. Ya, dan oleh karena itu sudah tersambung dengan narasumber kita, beliau Ustadz Nurholis Majid MHI, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, dan kebetulan juga beliau sudah hadir di tengah-tengah saya, di samping saya, dan lebih awal daripada saya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Merdeka. Merdeka. Kurang kerja. Merdeka. Baik Ustaz, kegiatannya apa aja nih di bulan-bulan ini? Ini kan masih berbau hari-hari santri, sudah enggak ya? Sudah ya, kemarin itu ya? Tadi malam ya. Itu kemudian penutupan rangkaian peringatan Hari Santri. Masya Allah. Okay. Iya. Tadi malam itu ya, ditutup dengan 10 November itu ya. Betul. Dan memang kisah-kisah yang kita dengar ketika di pesantren tentang keterlibatan kiai-kiai kita, sahabat-sahabat santri kita dan sebagainya luar biasa. Sampai nyesek saya dengarnya Ustadz, Masya Allah. Ya, itulah perjuangan dari leluhur kita. Nah Ustadz, begini Ustadz, kita temanya tentang hukum nafkahi keluarga dari hasil judi online. Iya. Setelah kemerdekaan yang ditempuh dengan berbagai macam kematian dari anak-anak, orang remaja, dewasa, tua muda pada saat itu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan akhirnya sudah merdeka Ustadz. Ya. Tapi di dalam kemerdekaan ini banyak sekali mungkin yang kurang bersyukur, sehingga ketika menjalani kehidupannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada Ustadz, sesuai aturan agama terutama, nggih. Karena untuk mempertahankan hidup Ustadz, ya, apapun bisa dilakukan dia, yang penting bisa hidup, tapi tidak mengedepankan halalnya, entah itu pokoknya mangan lah. Nah ini apalagi sekarang yang lagi fenomena, lagi banyak dikenal juga ya, lagi booming ini adalah judi online. Nah seperti itu, kita pengen tahu dulu sih Ustadz, sebetulnya judol atau judi online itu apa sih menurut panjenengan ini? Ya, judi itu kan sebetulnya hampir sama dengan mengundi nasib. Oke, mengundi nasib. Jadi apa ya istilahnya, tebak-tebakan gitu. Di Quran surat Al-Maidah 90 itu kan ada ayat yang berbunyi Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di Quran itu sesungguhnya khamr, maisir, judi nih, ansab, hewan yang disembelih untuk berhala, kemudian azlam, ngadu nasib, ya, rijsum min amali syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dari ayat itu Mas Adi, Allah tegas, khamr, maisir, ansab, azlam itu adalah perbuatan syaitan yang keji. Rijsun itu kotor. Rijsun itu kotor, keji, bagian daripada syaitan, sehingga harus dihindari oleh kita semuanya. Nah, yang menarik adalah pemberitaan belakangan ini yang saya melihat miris juga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ya, mengesankan seakan-akan Indonesia ini menjadi lahan empuk. Kalau kita lihat analisa tim ahli ya, itu 600 triliun atau berapa gitu. Saya nggak tahu persis ya, tapi saya beri omset atau di perputaran ya? Uang dijudol yang itu ya? di judol itu mencapai 600 triliun kalau tidak salah ya, saya baca itu. Artinya kan ini banyak banget. 600 triliun itu Mas Adi kalau dibelikan dawat banjir kita. Iya kan? Bayangkan 600 triliun.
itu lebih besar dibandingkan dengan dana APBN yang digunakan untuk pendidikan. Ya Allah. Ini kan 600 triliun, coba bayangkan. Nah, padahal Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa khamr, maisir itu adalah perbuatan keji dan bagian pada perbuatan setan. Oleh karena itu, Mas Adi, khamr ini, maisir ini itu tidak hanya sekedar berdosa di akhirat, tetapi ini menyengsarakan kehidupan umat. Okay. Saya teringat dengan pesan guru saya bahwa sudahlah, kerja aja yang halal, hidupmu akan jauh lebih berkah. Bermain judi itu mungkin saja berhasil, mungkin saja untung gitu ya, tetapi selalu ada cara Allah itu untuk menjadikan rezeki itu habis. Yang kita kenal dengan istilah rezeki yang tidak berkah itu di situ. Kan rezeki itu, Mas Adi, kan ada banyak tapi kadang tidak berkah. Nggak awet. Ada orang sedikit dapatnya tapi awet ya, karena nggak ada apa-apa gitu. Nah, ada, kalau Gus Musa ingat betul itu ya, ada orang kaya tapi tidak merasa kaya. Ada orang miskin tapi menjadi kaya karena tidak butuh apa-apa. Sementara ada orang kaya merasa miskin karena butuh apa-apa. Ada orang miskin tapi merasa kaya karena nggak butuh apa-apa. Lagi tuh Mas Adi. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita memaknai secara filosofis dawuhnya beliau ini, mustasyar kita ini, mustasyar PBNU ini sangat luar biasa, itu mendalam. Jadi hidup itu bukan mengikuti keinginan tetapi mengikuti kebutuhan. Bukan mengikuti keinginan tapi mengikuti kebutuhan. Jadi keluarkan rezeki itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan dengan keinginannya. Tidak mengikuti keinginan tapi mengikuti kebutuhan. Iya. Itu Mas Hadi ya. Baik. Jadi pertama saya tegaskan bahwa maisir itu adalah adu nasib. Jadi orang bermain judi itu masuk dalam kategori maisir yang tidak ada usaha apa-apa, ya dia hanya undi nasib aja gitu. Seperti yang terjadi belakangan ini itu kan. Hanya saja itu kan fasilitasnya online. Menggunakan platform digital kan. Judi online itu ya sama dengan kita berjudi itu, tetapi dia platformnya online gitu. Nah, apakah kemudian dengan online itu menjadi legal? Tidak juga. Ya kan digital online itu, judi online itu kan hanya caranya saja. Tapi esensinya adalah tetap bermain judi gitu. Cuma karena sekarang ini canggih ya, teknologi canggih sehingga kemudian berbagai aktivitas itu dilakukan dengan platform digital. Seperti pinjol itu. Apa bedanya pinjaman dengan pinjaman online? Ya online itu kan cuma fasilitasnya saja. Sarana yang digunakan dia menggunakan platform digital. Tapi sebetulnya adalah ya pinjaman seperti saya pinjam uang Mas Adi gitu. Oke. Gitu Mas Adi. Baik. Nah, Ustadz, judi itu kan pribadi masing-masing Ustadz yang melakukan Ustadz ya. Yang mengerjakan itu kan oknum-oknumnya sendiri ya. Termasuk pribadinya orang-orang lah. Bagaimana Ustadz dampak negatif dan positifnya? Tapi ada dampak positifnya nggak sih kalau judi online? Saya melihat tidak ada dampak positif ya. Ada ya. Itu jelas banyak negatifnya. Jelas banyak negatif. Saya teringat tadi yang saya sampaikan, saya ulang. Tidak ada ceritanya orang itu sukses dengan cara berjudi. Ya mungkin saat itu dia berhasil. Mungkin saat itu dia untung, iya. Mungkin saat itu dia sukses, iya. Tetapi ada cara aja lah. Allah punya sekian banyak cara untuk menghabiskan uang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu. Itu Mas Adi. Jadi berarti dampak negatifnya bagi pelaku dan juga masyarakat. Oh iya. Sorry Ustaz. Kan orang pengen kaya dengan cara singkat. Iya kan, bermain judi kayak tadi itu. Itu kan sebetulnya motifnya adalah pingin kaya tapi dengan cara singkat, tidak ingin bekerja. Nah kalau itu kemudian mengkristal di benak masyarakat, betapa besar bahayanya untuk kita semuanya. Orang kemudian malas bekerja, main judi aja lah gitu. Iya toh, ini bahaya. Dan saya membaca juga bahwa korban dari judol itu bukan cuma elit ya, tetapi juga masyarakat ke bawah yang kemudian banyak terlibat. Gitu Mas tadi. Betul ya. Dan inilah yang juga malah bikin sesuatu, bikin negara kita, bikin masyarakat kita yang gak karu-karuan Ustaz, melakukan hal-hal yang berbagai macam karena kepepet kebutuhan tadi Ustaz ya. Betul. Merasa lebih praktis
lebih cepat dapatnya. Dan kita kali ini memperbincangkan tentang hukum menafkahi keluarga dari hasil judi online. Yang jadi narasumber kita beliau Ustadz Nurkholis Majid MHI dari Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Ustadz, tadi sudah dijelaskan juga tentang definisi atau arti yang kita kenal dengan judol atau judi online, jelas itu tidak boleh lah, karena namanya judi ya. Saya jadi ingat sama lagunya Bang Jomai Rama, Ustadz. Judi tet meracuni keimanan gitu ya, Ustadz ya. Tapi memang benar ya, Ustadz. Nah, Ustadz, dari judi ini apakah ada dampaknya sih kalau uang hasil berjudi ini? Apakah ada dampak akhlak seorang anak yang kita biayai dengan hasil perolehan dari judi itu, Ustadz? Ya, pertama dampak terhadap dirinya, yang dimana doanya akan mardud, tertolak ya. Fa anna yustajabu du'a wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram. Bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan sementara pakaiannya, makanannya, minumannya itu adalah sesuatu yang haram. Itu pertama ya. Yang kedua, tentu saja sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lalu kemudian diberikan kepada anak cucu kita, itu akan berdampak pada perilaku kesehariannya. Buktinya itu ada hadis, la tusku auladakum al-khamrah fa innahum wulidu 'alal fitrah wa innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima 'alaikum. Janganlah kamu memberikan minum kepada anakmu khamr. Ya maaf, ini konteksnya khamr ya. Tapi kan sama-sama haram nih. Khamr haram. Sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Judi juga haram. Fa innahum ulidu 'alal fitrah. Karena mereka itu dilahirkan dalam keadaan suci. Wa innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima 'alaikum. Allah tidak mungkin menjadikan obat dengan sesuatu yang haram untuk kalian. Itu. Baik. Nah, itu Mas Adi, kalimat pertama tadi itu fa innahum ulidu 'alal fitrah. Mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Berarti kan mereka itu sebetulnya seperti kertas putih yang kemudian oleh orang tuanya mau dibiarkan putihnya atau mau ditulisi, dicoret-coretkah atau mau disiram dengan air sehingga menjadi robek dan sebagainya, itu tergantung kepada orang tua. Baik. Makanya pesannya Nabi tadi itu, la tusku auladakum al-khamrah. Janganlah kamu beri minum khamr anakmu, karena mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya apa? Bahwa ini warning, peringatan dari Nabi agar kemudian orang tua itu berhati-hati di dalam memberikan makanan dan minuman kepada kepada putra-putrinya, mengingat makanan dan minuman yang haram ini akan menjadi darah daging dan tentu saja akan membentuk sebuah tabiat atau perangai bagi anak. Makanya juga orang tua yang mohon maaf punya anak yang kurang nurut ya. Orang tua yang barangkali punya memberikan makan dengan cara yang tidak halal, lalu kemudian anaknya menjadi durhaka dan sebagainya, itu coba semuanya introspeksi diri. Karena ini adalah rangkaian dari sebelumnya. Anak kita kok seperti ini, apa yang diberikan kepada mereka? Asupan makanannya, minumannya dan sebagainya. Itu Mas Adi. Saya cerita sedikit ya. Ada seorang pengusaha nih Mas Adi. Baik. Pengusaha, dia itu punya banyak putra ya. Punya banyak putra. Dan putranya ini Masya Allah berani semua sama orang tua. Bahkan sampai memukuli orang tuanya, Mas Adi. Si orang tua ini kemudian teleponlah saya dan konsultasi. Kenapa kok saya punya anak seperti ini? Saya tanya, Bapak Ibu, pastikan bahwa panjenengan memberikan asupan makanan minuman itu dari sesuatu yang halal. Bapak kerja apa? Dia bilang, ini kerjanya ya, saya nggak usah sebut Mas Adi ya. Saya bilang ya, dalam hati tapi, ya wajar lah kalau punya anak kemudian punya tabiat seperti itu, karena memang kerjanya begitu. Iya toh? Satu. Yang kedua, uswah hasanahnya juga nggak ada dari orang tua. Kalau orang tuanya kemudian suka mengkonsumsi sesuatu yang haram, bagaimana mungkin anak itu terdidik dengan baik? Sementara orang tuanya tidak mendidik dengan cara yang baik, tidak memberikan keteladanan dengan yang baik. Nah, itulah kemudian kenapa
saya bilang pepatah orang dulu itu benar, bahwa buah itu jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Bahwa anak itu akan punya tabiat karakter yang tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya selama ini mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya jangan salahkan anak kalau kemudian anak itu punya kecenderungan untuk berperilaku salah, berperilaku yang melanggar aturan. Karena memang dari orang tuanya diberikan asupan makanan seperti itu. Belum lagi misalnya keteladanannya juga tidak ada. Ya bagaimana mungkin anak itu akan menjadi anak yang solih dan solihah begitu, Mas Adi? Tapi Ustadz, kalau sudah dicoba, ini kan kadang beberapa ada yang saya tanya, kenapa sampai terjun di situ? Karena dia merasa peluangnya ada di situ, dan ketika mencari peluang di tempat lain itu tidak diberikan kesempatan, bahkan ya tertolak atau bagaimana, Ustadz. Tapi begitu dia masuk di dunia seperti itu, seakan-akan kayak ada apa namanya, harapan baru begitu. Nah, yang semacam itu apa, Ustadz? Itu memang dari Gusti Allahnya di model begitu biar dia tetap berjalan di situ atau bagaimana nih? Ya pertama kalau dia beralasan misalnya takdir Allah, tidak bisa juga, karena Allah sudah membekali dia dengan akal yang sehat, dengan hati nurani. Itu semua akan harusnya digunakan untuk berpikir ya. Makanya ayat Al-Quran itu selalu ada kalimat afala ta'qilun, afala tatadabbarun dan seterusnya. Itu sebetulnya Allah mendorong kita tuh untuk menggunakan akal sehat. Bagaimana mungkin kita bilang bahwa itu adalah profesi dan masing-masing orang punya kebebasan untuk menyambut profesi itu, sementara itu menyengsarakan masyarakat. Ya tadi saya bilang kan, judul itu kan aset yang berputar itu 600 triliun loh. Masya Allah. Lah, apakah itu tidak berdampak pada masyarakat kecil ke bawah misalnya? Ya tentu saja kan, tidak bisa dipungkiri begitu. Jadi bagi saya tidak bisa beralasan kemudian ini adalah hak pribadi, tergantung dia mau judi apa tidak dan seterusnya. Tidak bisa. Dan negara harus hadir untuk kemudian memberikan setidaknya itu guidance, pedoman-pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar masyarakat ini kemudian terarah, tidak ngawur, sekalipun upayanya adalah dalam kerangka untuk mencari rezeki dari Allah, gitu Mas Adi. Oke, baik Ustadz, kalau misalkan ada seseorang yang memang ahlinya berjudi Ustadz ya, tapi dia niatnya untuk menggunakan uang pendapatan itu untuk pembangunan misalkan tempat-tempat ibadah, kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, itu bagaimana Ustadz? Ya, terkait dengan harta benda ini kan ada dua pertanyaan ya. Min ainak tasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan untuk apa itu diinfakkan. Jadi tidak bisa kemudian saya mau bangun masjid nih tapi dari hasil jual ya main uang atau hasil dari apalah. Mungkin jual bisnis obat-obatan terlarang dan sebagainya. Ya enggak bisa dong. Maksud saya itu enggak bisa itu gini. Ya Anda itu bagus niatnya, tetapi itu salah juga caranya. Jadi bukan berarti karena niatnya baik membangun masjid, lalu kemudian membenarkan perilaku dia untuk melanggar. Jadi ini salah. Makanya kan tadi saya bilang pertanyaannya dua. Dari mana kamu dapatkan uang itu dan untuk apa? Sebaliknya, caranya benar mendapatkannya Mas Hadi, hasil dari kerja ya, sebagai kuli, sebagai ojek online, ojol, kan itu halal. Bagus tuh, pekerjaan mulia. Jadi presenter. Jadi presenter kayak Mas Hadi ini termasuk jadi narasumber juga ya. Narasumber, betul. Tapi digunakan untuk hal yang maksiat. Misalnya digunakan untuk ya tadi itu minum-minuman dan seterusnya. Lah ini sama-sama tidak benar. Baik. Gitu. Berarti hal semacam itu memang tidak diperbolehkan ya, meskipun apapun kita alasannya. Kita masih bersama narasumber kita, pembahasan tentang sesuatu yang menjadi judul dari lagu, salah satu lagu dari Raja Dangdut Indonesia, Judi. Judi, lagu itu sudah diciptakan udah lama Ustadz, tapi maknanya itu dan lirik-liriknya itu terjadi juga akhirnya dari sekarang ya. Kita kenal semuanya. Nah Ustadz, ini kalau orang-orang yang panjenengan sebutkan tadi tentang judi, yakni meskipun dia berjudi tapi hasilnya untuk
kemaslahatan umat misalkan ya untuk bangun masjid dan sebagainya. Kalau sudah terlanjur hal semacam itu, bagaimana Ustadz? Ya, pertama pastikan bahwa ada perubahan, ada niat untuk berubah menjadi lebih baik. Artinya taubat. Okay. Hentikan al-iklan maksiat tadi itu, berhenti dari perbuatan itu dan kemudian taubat. Saya kira itu cara yang bisa kita lakukan masih secara agama ya. Kalau secara hukum saya tidak masuk ke sana karena itu wilayahnya berbeda lagi. Berbeda. Di forum ini kita diskusi keagamaan saja. Okay. Bahwa ya paling penting adalah bagaimana dia segera berhenti dari perbuatan itu dan kemudian melakukan perbaikan diri, taubat. Ya, dan yang paling penting juga adalah istighfarnya tadi itu. Karena bagaimanapun itu kan perbuatan maksiat. Sehingga ya semua orang pasti punya salah Mas Hadi ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa manusia itu pasti akan selalu ada kelemahannya. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Saya pun punya banyak kelemahan, saya kira Mas Hadi juga sama. Tapi paling tidak mari kita sering mengingatkan demi kebaikan, jangan terus-terusan kita melakukan hal yang salah. Karena itu dampaknya bukan cuma sekedar untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk masyarakat banyak gitu. Saya kira itu Mas Adi. Baik, Ustadz, dulu di zaman Kanjeng Nabi ada juga nggak sih kasus sahabat yang sempat berada di lingkup judi dan sebagainya atau sejenisnya lah? Ya, turunnya ayat itu kan juga salah satunya karena di zaman Nabi juga banyak praktek-praktek semacam itu, orang berjudi dan sebagainya itu ada. Makanya kemudian ayat itu tegas, Al-Maidah 90 kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ini Mas Adi, wal maisir. Itu jelas. Makanya hanya saja ya di zaman Nabi praktiknya tidak online karena memang saat itu kan tidak ada internet Mas Adi. Jangankan internet, handphone aja belum ada. Betul. Jadi judi itu dilakukan dengan cara yang konvensional. Ya biasa orang main judi itu seperti yang pernah kita lihat dulu-dulunya Mas Adi. Ya apakah hukumnya sama? Ya sama. Kan tadi saya bilang bahwa online itu kan hanya fasilitas, sarana prasarana yang digunakan, tetapi substansinya kan sama-sama judi gitu maksud saya. Nah, di zaman Nabi judi itu ya seperti orang yang mengadu nasib. Apa ya istilahnya Mas Hadi? Tebak-tebakan. Iya, seperti gini Mas Hadi. Ya saya main dengan Mas Hadi ya, main remi atau main gambar lah. Nanti yang tepat angka yang lebih tinggi itu mendapatkan uang sekian. Nah itu kan namanya seperti itu kan praktik-praktik judi ya. Ada Mas Hadi kegiatan yang mungkin kita sering melakukan, masyarakat kita sering melakukan, tapi tidak sadar bahwa itu adalah mirip judi. Apa itu kayak contohnya Ustaz? Perlombaan yang menarik iuran dari masyarakat, dari peserta, dan iuran itu digunakan untuk hadiah. Masya Allah. Itu mirip ya. Saya katakan mirip, sehingga ada ulama yang mengharamkan. Maka sebaiknya hadiah itu sudah disiapkan dengan cara yang lain, Mas Hadi. Jadi apa istilahnya Mas Hadi? Sponsorship. Ya. Okay. Jadi hadiah untuk peserta yang menang ini nanti sudah disumbang oleh si A, si B, si C gitu ya. Lah sementara iuran dari peserta itu untuk operasional saja. Ya untuk honor dewan juri misalnya dalam event perlombaan ya. Honor panitia lah, panggung, kemudian konsumsi dan sebagainya. MC-nya juga. Itu boleh, tapi kalau kemudian itu digunakan untuk hadiah, itu yang mirip, saya bilang itu mirip seperti judi gitu. Nah, itu kadang yang kita nggak tahu, Ustadz. Iya. Itu sering juga terjadi di masyarakat. Kalau ada acara, ngapunten nih pemirsa, ada acara jalan santai, beli kuponnya 10.000, akhirnya banyak yang beli 5, 20, 30, hadiahnya gede-gede. Betul. Itu kalau salah satu. Ya kalau kemudian hadiah itu diambilkan dari uang iuran peserta, ya hampir sama dengan judi, mirip. Tapi kalau hadiah itu disumbang atau alokasi dana lain, ya tadi itu mungkin sponsorship dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Kan saya bilang tadi gunakan aja untuk operasional. Ya mungkin konsumsinya, beli air, beli apa gitu. Itu bisa gitu Mas Hadi. Oke, berarti diambilkan dari, kecuali kalau acara itu hadiah-hadiahnya pure diambilkan dari seluruh sponsorship yang ngikuti Ustadz ya. Dan tidak boleh sama sekali diambil dari hasil penjualan tiket, begitu. Iya,
Betul. Nggih, hukumnya haram Ustaz. Iya, jangan diambilkan dari tiket. Kalau diambilkan dari tiket, jangan diambilkan dari iuran peserta. Kalau itu diambilkan dari uang iuran peserta itu mirip seperti judi. Sehingga ada yang mengharamkan itu. Nah, solusinya bagaimana? Tadi itu siapkan hadiah itu dari jalur yang lain. Jangan diambilkan dari uang peserta. Nggih. Nah, ini nih kadang yang kita nggak terasa ya Ustaz ya. Iya. Halus banget godanya setan Ustaz ya. Kita disuruh ikut acara gini dengan iming-iming dapat hadiah ini, tapi harus tiket segini. Nah, ini. Nah, pemirsa, kalau misalkan sudah benar terjadi semacam itu Ustaz. Nah, caranya untuk kembali bersihin diri kita dari sedikit atau bagaimana yang sudah masuk terlanjur itu bagaimana Ustaz kita? Ya, saya kira orang yang tidak tahu itu tidak ada hukumnya dalam agama. Misalnya karena kan rufi al-qalamu an salasin, salah satunya kan itu. Orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Lah mungkin saja selama ini masyarakat tidak ngerti bahwa itu adalah mirip seperti judi. Ya tentu saja nggak ada hukumnya. Namanya aja benar-benar nggak tahu loh ya. Beda dengan pura-pura tidak tahu. Sama dengan ketinggalan, ini kalau kita di pesantren dulu kan, saya tertidur. Nah kalau tertidur beneran tuh nggak apa-apa, nggak sholat. Tapi kalau pura-pura tidur itu yang menjadi masalah gitu. Oke lah, nih baik pemirsa, semakin menarik ya, dan semakin kita pahami bahwasanya kadang-kadang ada sesuatu yang di samping kanan kiri kita, di sekitar kita, adalah termasuk salah satu jenis-jenis judi yang tidak kita kita sadari, bahkan kita sempat terjun di situ. Kita berada di segmennya keempat di acara sore hari ini. Kita sudah membahas tentang judi online sesuai dengan tema kita. Sudah hadir narasumber kita, Ustadz Nurkholis Majid. Narasumber bukan berarti pemain ya Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Mudah-mudahan selalu dicukupkan rezekinya. Selalu dicukupkan dengan cara yang halal ya. Dengan cara yang halal. Rezeki dicukupkan, anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Hidup berkecukupan, penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Itu yang paling penting Mas Andi. Betul. Sebab banyak orang kaya tapi kenyataannya nggak bahagia. Apa itu maksud Ustaz? Apa yang membuat orang seperti itu Ustaz? Tadi saya sudah cerita ya, beberapa waktu yang lalu itu ada pengusaha sukses yang anaknya ternyata berani sama orang tua, sampai mukuli orang tuanya itu berani. Oke. Gimana tidak sedih orang tua kan? Betul Ustaz. Sementara ada orang, maaf Mas Adi, hidupnya pas-pasan seperti orang desa lah. Saya lahir di desa dulu. Tapi pagi-pagi saya kan dari desa, di Ngoro Mojokerto. Iya, sama-sama dari desa berarti kita ya. Itu di sawah, ya pagi-pagi bisa sarapan nasi dengan ikan asin, tahu tempe. Itu nikmatnya Masya Allah luar biasa. Itu yang tadi saya bilang, Gus Mus itu kan dawuhnya begitu. Ada orang sugih tapi merasa melarat karena butuh apa-apa. Ada orang melarat tapi merasa sugih karena memang nggak butuh apa-apa gitu. Jadi meskipun nggak punya apa-apa, kalau saya nggak butuh apa-apa kok gitu. Jadi merasa sugih gitu. Merasa bukan harus mengaku ya Ustaz ya? Betul. Mengaku kaya. Begitu. Nggak perlu mengaku kaya, tapi itu bisa dirasakan. Dirasakan. Oke. Ustaz, apakah ada pengecualian Ustaz terkait dengan permainan yang beradu nasib ini, dengan pengecualian dari hukum Islam ya Ustaz terkait dengan permainan yang pengaduan ini Ustaz, apa namanya? Iya, maksudnya pengecualian gimana? Pengecualian yang terkait hukum dalam perjudian itu Ustaz. Apakah ada pengecualian dalam Islam permainan yang mengandung unsur taruhan sebagainya? Oh, enggak. Jadi tetap itu taruhan maksudnya. Itu hukumnya haram. Jadi tidak ada pengecualian Ustaz ya. Hukumnya hal yang semacam itu taruhan, judi. Taruhan itu kan juga termasuk praktek judi Ustaz ya? Iya, bagian daripada judi itu. Misalnya ini. Mas Adi ada Juventus melawan Arsenal. Misalnya ini ya. Misalkan. Mas Adi pegang Juventus, saya pegang Arsenal. Kalau menang Juventus, Mas Adi bayar ke saya 1 juta. Kalau saya kalah, ya saya bayar Mas Adi 1 juta. Itu judi. Hampir sama dengan judi itu. Bukan hampir sama, memang judi itu. Memang judi. Adu nasib kan. Nah, yang ini lagi Mas Adi yang perlu dilihat oleh kita itu. Definisi azlam itu kan mengundi nasib ya. Iya. Itu saya lihat banyak orang kalau di tempat-tempat keramaian itu main. Main itu gini Mas Adi, melempar. Oh kena aqua, dapat aqua. Oh kena Fanta, dapat Fanta. Dan kena seterusnya. Boneka dan sebagainya. Iya. Itu juga sama. Azlam, mengundi nasib itu. Ya, beda dengan Mas Adi, ini
kalau saya beli barang, ternyata memang di barang itu ada bonus. Maksudnya bonus itu gini, di dalam kemasannya itu ada nomor kan. Loh, saya belinya itu beli barang, cuma di situ ada nomor bonus ya. Anggaplah nomor 13. Apa 13 ini? Oh, ternyata dapat rice cooker. Itu boleh. Karena kita nggak ngundi nasib, kita memang beli barang. Cuma karena mungkin toko itu sedang promo ngasih hadiah banyak, disebarlah. Nomor 13 itu rice cooker, nomor 15 itu peralatan dapur, ya. Nomor 16 apa. Sehingga nasabah yang beli, bukan nasabah, pembeli ya. Pembeli yang beli barang itu, customer itu, dia kemudian beli produk apa kok ada nomor di dalamnya 16. Ketika dikonfirmasi ke pihak toko ternyata rice cooker dapatnya. Boleh, enggak apa-apa. Itu ada barang yang dibeli loh. Itu. Yang tidak boleh itu kalau ngundi nasib tadi itu. Oh, begitu. Paham ya? Bedanya paham. Baik, boleh. Tipis ya, tapi berimplikasi pada hukum ini. Artinya ini beberapa makanan atau barang yang dibeli oleh anak-anak SD biasanya ada yang kayak gitu, Ustaz. Ya. Beli makanan kecil yang terbungkus, nggak kelihatan dalamnya, tapi di dalamnya tiba-tiba kita buka dapat uang 50.000. Ya. Sama itu. Jadi kita tidak beli uangnya tapi beli barangnya. Cuma pihak penjual itu menyiapkan bonus-bonus tertentu. Tapi kalau gini Gus, aku tak tukui kue sengucek oleh hadiah. Nah gitu gimana Ustaz? Apakah tak beli itu beli jajan itu biasanya ada hadiahnya, tak beli itu aja? Boleh, karena kan niatnya memang beli barang. Okay. Walaupun mungkin di dalam barang itu ada nomor yang nanti bisa dapat hadiah. Okay. Yang tidak boleh itu yang tadi itu Mas Adi, tebak-tebakan tadi itu. Ya. Yang seperti itu yang nggak boleh. Ya. Masya Allah. Jadi kita main Mas Adi ya. Begitu dilihat, oh ini joker. Ya apa joker itu ya? Tahu ya Mas Adi ya? Oh saya nggak tahu nih Ustaz. Saya cuma dengar aja joker gitu. Ini dapat ini. Kalau saya jawab nanti Ustaz, wah kok geluk oro gitu. Saya cuma dengar aja sih, nggak tahu saya gitu. Nah seperti itu. Oke. Berarti memang tidak ada pengecualian tentang hukum Islam ya, tentang judol itu memang benar-benar haram apapun bentuknya ya, taruhan dan sebagainya. Berbagai macam bentuk taruhan meskipun itu bercanda Ustaz. Apakah benar Ustaz? Iya. Sama tuh hukumnya Ustaz. Bercanda dalam arti taruhan itu tadi wis guyon lah, guyon-guyon, tidak seperti ketika judi kan memang benar-benar Ustaz ya itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya guyonan yang tidak dilanjutkan dengan praktek, cuma sekedar apa-apa ya. Enggak apa-apa namanya guyonan. Gini. Tapi meskipun guyon, tapi kalau kemudian naruh uang ya bukan guyonan itu. Beneran. Yang beneran itu. Beneran dibalut dengan guyonan. Iya. Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana apakah berpengaruh dengan keluarga, apakah juga berpengaruh dengan akhlak anak. Nah ini Ustadz, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar tidak terpengaruh juga oleh judi-judi online yang sekarang sedang marak, terutama di permainan Ustadz. Kadang ada games juga yang sempat saya lihat juga sih di beberapa tempat itu menggunakan ada semacam itu. Bagaimana Ustadz? Iya, jadi anak sekarang itu kan hidup di era di mana teknologi sedang canggih dengan kecanggihan teknologi yang serba ada menurut saya. Tentu pola-pola dan modus yang mereka lakukan juga berbeda dengan pola yang dilakukan oleh orang-orang dulu kita ya. Iya. Orang dulu itu kan caranya konvensional banget. Ya namanya orang berjudi itu kan pasti datang ke lokasi, bawa uang, itu mudah terdetek. Sekarang ini kan sulit dideteksi karena memang menggunakan platform digital. Jadi orang tua yang gaptek susah juga mendeteksi anak. Ketika ngapain kamu nggak tidur? Ya nonton TV, nonton film, baca berita, baca buku dan kan bisa saja Mas Adi. Sekarang itu kalau diem-dieman kayak saya dengan Mas Adi, kalau diem-dieman itu bisa jadi Mas Adi main, saya main nih. Jadi ini makanya saya bilang itu ya sebagai orang tua harus mengawasi secara intensif. Terutama anak yang biasa tidak tidur di malam hari. Kok sampai jam 2 malam belum tidur, apain tuh? Itu perlu orang tua tahu lebih lanjut. Dicurigai. Apa sih? Betul. Apa sih yang dikerjakan kok sampai jam 2 malam nggak tidur gitu? Dan seterusnya. Yang paling penting Mas Hadis itu tindakan preventif ya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian menanamkan akhlak dan moralitas yang baik untuk anak-anak kita. Itu jauh lebih penting itu Mas Hadis. Saya teringat dengan nasihatnya guru-guru kita lah ya. Okay. Menasehati anak pinter itu kadang-kadang lebih sulit daripada menasehati anak yang baik. Menasehati anak yang pinter lebih sulit daripada menasehati anak yang baik. Kenapa bisa begitu Ustaz? Kalau orang baik itu
sekali ngomong orang tua itu nggih siap berubah. Tapi kalau menasihati orang pinter itu dinasihati malah berdebat. Justru yang menasihati yang keliru gitu. Ya dia punya banyak 1000 cara lah untuk kemudian beralibi. Makanya daunnya kiai-kiai kita itu menasihati anak baik itu lebih mudah daripada menasihati orang pinter itu. Nah oleh karenanya Mas Adi, pendidikan karakter itu betul-betul dibentuk. Saya hidup di pesantren 11 tahun Mas Adi. Mas Adi mungkin juga pernah di pesantren. Bagaimana dulu guru-guru kita mengajarkan ya, sangat ketat sekali. Bayangkan, handphone saja dulu di pesantren nggak boleh itu. Nggak boleh dan memang belum ada waktu itu. Dan belum ada waktu itu. Bukan belum ada, nggak kuat beli aja. Nggak kuat beli. Iya, karena memang harganya mahal dan betul, Ustaz. kita nggak minimal di atas 1 juta waktu itu ya. Oh iya betul. Handphone yang itu pun yang cuma untuk telepon dan SMS. Ponik dan monoponik ya. Iya. Jadi memang beda zaman Mas Adi. Jadi zaman betul. Semakin canggih tentu pola-pola yang diterapkan, modus-modusnya juga semakin canggih. Lah orang tua dituntut untuk kemudian tahu tentang itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Ajarilah anakmu itu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan kamu. Nah, jadi pendidikan ini maksud saya Mas Adi yang paling penting di situ. Bukan ya pencegahan, pengawasan orang tua oke, pendidikan dari gurunya oke, tetapi pendidikan dari orang tua juga oke. Ya tadi itu memberikan fungsi keteladanan yang baik, perhatian kepada anak dan sebagainya. Saya kira itu yang paling penting Mas Adi ya. Memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Pemahaman sejak baik Ustadz, kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan dari awal segmen pertama sampai segmen ini apa nih Ustadz? Baik, yang pertama saya ingin memberikan kesimpulan bahwa bagaimanapun juga judi ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya kan? Hukumnya sudah jelas, apapun bentuknya mau konvensional ataupun digital, online maksud saya, tetap sama hukumnya. Yang kedua, sebaiknya masyarakat berhati-hati juga, jangan terlalu berharap lebih dengan permainan itu, karena seperti nasihat guru saya tadi itu yang saya sampaikan, susah nak orang kaya dengan cara begitu, karena kekayaan itu kadang-kadang tidak abadi. Allah punya banyak cara untuk mencabut kekayaan itu. Yang ketiga, sebagai orang tua, ini pesan nasihat ya, mari kita menjadi orang tua yang bijaksana. Jangan anak itu dikekang tidak boleh membuka handphone ya, tetapi juga jangan dibiarkan lost begitu saja. Perlu ada pengawasan dari orang tua, dan yang paling penting adalah bagaimana pendidikan karakter itu disiapkan mulai saat dini. Ini sepertinya juga ada pergantian kurikulum ya Mas Adi ya? Betul. Ya, dengan perubahan menteri ini juga akan ada pergantian. Kita nggak tahu seperti apa nanti polanya, tapi saya husnudzon insya Allah akan jauh lebih baik. Kira-kira begitulah. Ya penambahan yang sudah baik ditambah jadi lebih baik. Ditambah lebih baik. Jadi yang dulu baik, yang sekarang disempurnakan lagi menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Baik. Matur semanon Ustadz, matur semanon pemirsa TV 9, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi muslim yang bertambah taat, tambah soleh, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menyaksikan Hujah Aswaji kembali di Senin depan. Saya Edi Prasio mengaturkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.